Momen manis terjadi saat Lin Shen mengajarkan Sun Kele cara menatap wanita yang disukai. Ia mempraktekkan pada Xiao yang berakhir dengan ciuman tak terduga. Namun sayangnya ciuman itu tidak berlanjut ke pernyataan cinta yang resmi, membuat Xiao kesal dan gengsi untuk mengakui perasaannya lebih dulu. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Dream Garden full episode versi bioskop singkat. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana tegang di kantor polisi, di mana seorang psikolog profesional bernama Lin Shen sedang menerima panggilan dari kepolisian. Hal ini bermula karena hilangnya seorang klien bernama Sundong secara misterius. Ia hanya meninggalkan buku harian dan mobilnya sebelum menghilang tanpa jejak. Polisi menemukan fakta bahwa Sundong mengalami gangguan mental yang parah setelah melakukan konseling. Dan kecurigaan mengarah pada Lin Shen karena alat pemantau detak jantung yang digunakan ibunya tidak berbunyi saat kejadian krusial, alat yang ternyata didistribusikan oleh Sundong sendiri, sehingga Lin Shen diduga memiliki motif balas dendam. Menariknya, Lin Shen selalu merekam sesi konselingnya, namun khusus untuk Sundong, rekaman tersebut tidak ada. Hal ini membuat polisi menduga Lin Shen sengaja melakukan hipnotis yang salah. Di sisi lain, seorang wanita bernama Xiao juga diminta tidak meninggalkan kota karena ia pernah memberikan konseling pada Sundong. 1,5 tahun yang lalu, cerita membawa kita pada sebuah acara reality show bertajuk Detak Jantung yang mengundang Xiao sebagai bintang tamu. Xiao dikenal sebagai blogger emosional yang cukup populer di media sosial. Di saat yang bersamaan, Lin Shen yang sedang mengajar di universitas melihat mahasiswanya menonton acara tersebut. Lin Shen yang tidak setuju dengan pandangan Xiao mengenai pasangan langsung menelpon ke acara tersebut dan mematahkan semua argumen Xiao dengan analisis psikologis yang tajam. Kejadian itu membuat Xiao terdiam 1000 bahasa dan merasa sangat malu. Benar saja, setelah acara itu, Xiao langsung menjadi trending topik karena insiden memalukan tersebut. Di sisi lain, Xiao yang sebenarnya belum pernah berpacaran merasa sedikit insecure dengan profesinya sebagai ahli cinta. Namun masalah lain muncul ketika sahabatnya yang bernama Yan Luo, seorang komikus, menghilang tanpa kabar selama berhari-hari. Xiao yang panik langsung mendatangi rumah Yan Luo. Namun ia hanya menemukan rumah yang berantakan. Anehnya, orang tua Yan Luo justru lebih peduli pada harta benda daripada keselamatan putrinya. Setelah didesak oleh Xiao, barulah mereka mau melapor ke polisi. Namun tak berselang lama, ibu Yan Luo tiba-tiba membatalkan laporan tersebut dengan alasan Yan Luo hanya pergi mencari inspirasi. Padahal Xiao yakin ada sesuatu yang tidak beres. Demi mencari petunjuk keberadaan sahabatnya, Xiao menyelidiki email Yan Luo dan menemukan bukti korespondensi dengan pusat konseling milik Lin Shen. Ia juga menemukan email yang terlihat akrab antara Yan Luo dan Lin Shen, sehingga Xiao mencurigai adanya hubungan spesial di antara mereka. Karena tidak bisa masuk tanpa janji temu, Xiao nekat melamar kerja di sana dan secara tidak sengaja diterima oleh Xiao Ning, rekan kerja Lin Shen. Meskipun Lin Shen sendiri terlihat tidak suka dengan kehadiran Xiao yang ia anggap tidak kompeten, namun Xiao tidak menyerah. Ia rela melakukan pekerjaan remeh demi bisa mengorek informasi mengenai Yan Luo. Ia bahkan mencoba mendekati asisten Lin Shen untuk mencari tahu kebiasaan dan kepribadian bosnya itu.
Setelah itu, Xiao mencoba berbagai cara untuk mendapatkan file data Yan Luo yang tersimpan rapat di lemari besi Lin Shen. Namun usahanya selalu gagal karena sistem keamanan yang ketat. Di malam hari, Xiao sengaja lembur dan menyelinap masuk ke ruangan Lin Shen. Namun sialnya, alarm berbunyi karena ia salah memasukkan sandi. Dan Lin Shen pun memergoki aksinya. Dengan cerdik, Xiao beralasan bahwa ia menyukai Lin Shen untuk menutupi niat aslinya, yang membuat Lin Shen sedikit terkejut namun tetap waspada. 我来少林是因为我很仰慕你，我想拿手机把它翻拍下来，但我还没有拍。 Keesokan harinya, Xiao menemani Lin Shen pergi ke sebuah acara. Di dalam kereta bawah tanah, Xiao tiba-tiba panik saat membaca berita penemuan mayat wanita tak dikenal. Ia langsung bergegas ke lokasi penemuan karena takut itu adalah Yan Luo. Namun untungnya bukan. Momen ini membuat kita melihat kilas balik kedekatan Xiao dan Yan Luo, di mana Xiao lah yang selalu menyemangati Yan Luo saat ia terpuruk. Setelah kejadian itu, Lin Shen yang merasa Xiao tidak profesional langsung memecatnya. Namun, Xiao memohon kesempatan kedua. Bahkan ia rela berpura-pura mabuk agar Lin Shen membawanya pulang, dengan harapan bisa menemukan petunjuk di rumah Lin Shen. Sesampainya di rumah Lin Shen, Xiao menemukan barang-barang yang berkaitan dengan Yan Luo. Lin Shen pun akhirnya menjelaskan bahwa Yan Luo tidak datang pada hari yang dijadwalkan. Dan barang-barang itu sebenarnya ditujukan untuk seseorang berinisial W, bukan untuk dirinya. Lin Shen menduga W adalah pria yang mengejar Yan Luo. Namun Xiao tidak mengenali pria tersebut. Alhasil Lin Shen setuju untuk menghipnotis Xiao guna menggali ingatan terpendam tentang siapa sosok misterius yang mungkin menjadi kunci kehilangan Yan Luo. Sebelum lanjut ke cerita, ada fakta kecil nih guys. 94% penonton di channel ini ternyata belum subscribe. Kalau kamu salah satunya, yuk bantu tekan tombol subscribe biar kami makin semangat menghadirkan alur drama Cina yang bikin kalian terhibur. Saat itu, dalam sesi hipnotis, Xiao kembali ke memori pertemuan akhirnya dengan Yan Luo setengah bulan yang lalu. Ia samar-samar melihat sosok pria bertopi bisbol biru tua yang bersembunyi di balik kaca, yang dicurigai sebagai Wei. Setelah sadar, Xiao berniat mencari Wei. Namun, Lin Shen melarangnya karena terlalu berbahaya. Di sisi lain, saat Xiao sedang fokus mencari bukti, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Ternyata itu adalah Xiao Feng, adik Yan Luo yang mengira Xiao menyembunyikan kakaknya. Setelah kesalahpahaman diluruskan, Lin Shen yang diam-diam mengikuti Xiao demi keselamatannya mulai menanyai Xiao Feng. Dari sana terungkap bahwa Yan Luo sempat menerima telepon misterius sebelum menghilang. Sementara itu, orang tua Yan Luo justru menyewa orang lain untuk menggambar komik atas nama Yan Luo demi uang. Namun, Xiao berhasil mengambil alih dan menggambar kelanjutan komik tersebut dengan harapan bisa memancing Wang Su keluar. Tak berselang lama, saat Xiao dan Lin Shen sedang berada di rumah Yan Luo, tiba-tiba lampu padam karena belum bayar listrik. Di tengah kegelapan, seseorang masuk menggunakan kunci. Orang itu mengira Xiao adalah Yan Luo. Namun, saat Lin Shen mengejarnya, pria itu berhasil kabur. Beruntung Lin Shen mengingat ciri-ciri dan polisi berhasil mengidentifikasi pria itu sebagai Wang Su. Ternyata Wang Su baru saja membeli tiket ke kota Huangsha, tempat di mana Yan Luo bisa mencari inspirasi. Xiao yakin sahabatnya bersembunyi di sana. Akhirnya mereka menyusul ke Huangsha dan berhasil menemukan Yan Luo sedang dalam ketakutan di sebuah penginapan. Ternyata Wang Su telah memasang aplikasi pelacak di ponsel Yan Luo, sehingga kemanapun ia pergi pasti ketahuan. Polisi pun berhasil menangkap Wang Su di stasiun. Setelah itu, Lin Shen melakukan sesi terapi pada Wang Su dan menemukan fakta bahwa sifat posesif Wang Su berasal dari trauma masa lalu karena pernah dikhianati oleh mantan kekasihnya. Setelah terapi, Wang Su akhirnya sadar dan bersedia melepaskan Yan Luo serta meminta maaf melalui Xiao.
Sementara itu, kasus Yan Luo pun selesai dan Xiao menulis artikel tentang keberanian untuk kembali mencintai meski pernah terluka yang mendapat respon positif. Pada scene yang berbeda, muncul karakter baru bernama Shanshan, seorang gadis yang terobsesi pada idola bernama Zouran. Ia bahkan mengaku pernah berpacaran dengan idola tersebut, namun ibunya menganggapnya gila. Di sisi lain, Xiao yang merasa berhutang budi pada Lin Shen memberikan hadiah kalung mata Horus dan secara tidak sengaja malah menghipnotis Lin Shen. Momen lucu ini membuat hubungan mereka semakin dekat. Namun Xiao memutuskan berhenti bekerja karena tujuannya mencari Yan Luo sudah tercapai. Setelah kepergian Xiao, Lin Shen merasa ada yang hilang. Ia bahkan merawat tanaman sukulen peninggalan Xiao. Beberapa waktu kemudian, Xiao mengetahui bahwa Shanshan sedang menjadi perbincangan hangat karena dianggap sebagai fans fanatik yang mengganggu Zouran. Shanshan yang merasa tidak gila akhirnya dibawa orang tuanya untuk konseling ke tempat Lin Shen. Xiao yang ingin meliput berita ini pun berusaha mendekati kasus tersebut. Ternyata Shanshan memiliki bakat musik namun dilarang orang tuanya. Dan itulah awal mula ia mengagumi Zouran yang berani bermusik. Saat itu, Lin Shen mulai melakukan hipnotis pada Shanshan untuk melihat masa lalu. Shanshan menceritakan bahwa ia dan Zouran benar-benar pernah menjalin hubungan rahasia saat Zouran belum terkenal. Namun, Zouran dan manajernya menyangkal semua itu dan menyebut Shanshan hanya berhalusinasi. Mereka bahkan memberikan bukti video yang menunjukkan Shanshan mencoba menerobos rumah Zouran. Shanshan yang bingung antara ingatan dan kenyataan mulai meragukan kewarasannya sendiri. Ia merasa telah menciptakan dunia khayalan tentang hubungannya dengan Zouran. Di sisi lain, Xiao yang mempercayai bukti dari pihak Zouran menulis artikel yang menyudutkan Shanshan dan menyebutnya sebagai penguntit. Artikel itu meledak dan membuat Shanshan semakin dihujat netizen. Namun sikap Zouran yang terlihat gugup saat dikonfrontasi membuat Xiao mulai curiga. Ia pun berdiskusi dengan Lin Shen. Meskipun hubungan mereka sempat renggang karena Lin Shen tidak sengaja menghapus kontak WeChat Xiao. Keesokan harinya, Xiao dan Lin Shen bertemu di acara syukuran rumah baru Yan Luo. Di sana mereka kembali membahas kasus Shanshan. Lin Shen mengingatkan Xiao bahwa setiap cerita memiliki dua sisi. Dan jika Shanshan benar-benar pacar Zouran, maka semua tindakannya yang dianggap menguntit sebenarnya adalah hal wajar bagi sepasang kekasih. Malam itu, karena terjebak di balkon akibat Yan Luo yang mabuk, Xiao dan Lin Shen menghabiskan malam bersama yang membuat benih-benih cinta mulai tumbuh kembali. Naasnya, artikel Xiao yang masih tersimpan di draft tidak sengaja terunggah oleh asistennya. Hal ini membuat Shanshan semakin depresi karena serangan cyber yang bertubi-tubi. Shanshan yang tidak kuat menahan tekanan akhirnya terjatuh dari tangga saat mencoba menjelaskan pada orang tuanya. Dan dia harus dirawat di rumah sakit. Merasa bersalah, Xiao bersama Lin Shen berusaha mencari kebenaran. Mereka menemukan anjing peliharaan yang diklaim Shanshan sebagai milik mereka berdua, yang ternyata memang ada dan kini dirawat oleh manajer Zouran. Sementara itu, pihak Zouran terus berusaha menutupi kebenaran dan menyewa buzzer. Namun ingatan Shanshan perlahan mulai pulih meski masih traumatis. Fan Qi, seorang pengusaha dari grup Dianfang, tiba-tiba mendekati Xiao dan menawarkan bantuan untuk mendapatkan tiket VIP acara jumpa fans Zouran dengan tujuan agar Shanshan bisa mendapatkan penutup bagi masalahnya. Puncaknya, Shanshan datang ke acara jumpa fans tersebut. Saat ia terpilih naik ke atas panggung, ia mengalami serangan panik karena sorotan kamera dan pertanyaan wartawan. Xiao yang melihat hal itu langsung naik ke panggung untuk melindungi Shanshan. Namun mereka berdua malah terjatuh dan terluka.
Kejadian ini membuat Zoran akhirnya bereaksi dan melompat turun dari panggung, menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Saat itu di rumah sakit, Shanshan akhirnya menyadari bahwa Xiao tulus ingin membantunya. Ia pun berterima kasih karena Xiao telah melindunginya dari kejaran media. Orang tua Shanshan pun luluh dan mengizinkan putrinya melanjutkan terapi bersama Lin Shen. Xiao pun meminta agar diajari teknik hipnotis dasar oleh Lin Shen untuk membantu memulihkan ingatan Shanshan yang terpecah-pecah. Setelah itu, Lin Shen mengajarkan Xiao tentang metode asosiasi dan mereka menemukan bahwa Shanshan sering memposting deretan angka yang ternyata adalah frekuensi radio bioskop mobil. Mereka menduga ada kenangan penting di sana yang menjadi kunci ingatan Shanshan. Lin Shen dan Xiao pun melakukan simulasi kencan di bioskop mobil untuk memahami perasaan Shanshan. Namun momen itu justru menjadi momen romantis bagi mereka berdua, di mana Lin Shen secara tidak sengaja melihat masa lalu Xiao yang ternyata belum pernah pacaran seumur hidup. Keesokan harinya mereka menyadari bahwa dugaan mereka salah. Shanshan tidak ingin ke bioskop mobil, melainkan ingin menonton film di bioskop biasa secara terang-terangan bersama kekasihnya. Sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan Zoran demi menjaga image-nya. Xiao pun mengajak Shanshan menonton film The Non-Existent Me di bioskop. Suasana gelap bioskop memicu ingatan Shanshan kembali. Akhirnya dengan bimbingan hipnotis Lin Shen di dalam bioskop, Shanshan berhasil menyusun kembali kepingan ingatannya. Ia mengingat masa-masa indah mendekorasi atap gedung bersama Zoran, memelihara anjing mereka dan janji-janji manis Zoran yang akan mempublikasi hubungan mereka suatu hari nanti. Dalam memori itu, Shanshan juga melihat momen menyakitkan saat Zoran yang sudah terkenal mulai berubah. Ia menyangkal hubungan mereka dan menyebut Shanshan hanya sebagai fans. Manajer Zoran bahkan mengusir Shanshan dan membuang barang-barang kenangan mereka. Shanshan menyadari bahwa ia tidak gila. Ia hanya memilih melupakan rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Dan kini ia siap menerima kenyataan tersebut. Setelah sadar sepenuhnya, Shanshan merasa lega. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan Zoran karena ia sudah menemukan harga dirinya kembali. Dan di malam hari, Xiao datang ke pesta ulang tahun Zoran bersama Funky. Saat sesi permainan di atas panggung, Xiao menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan kebiasaan-kebiasaan kecil Zoran yang hanya diketahui oleh orang terdekat. Seperti ketidaksukaannya pada makanan pedas yang selama ini ia tutupi demi fans. Cerita Xiao membuat wajah Zoran dan manajernya pucat pasi. Setelah acara selesai, Xiao menemui Zoran di belakang panggung dan menyerahkan barang kenangan dari Shanshan. Xiao menyampaikan pesan terakhir bahwa Shanshan sudah benar-benar melupakannya dan mengingatkan Zoran agar tidak menjadi boneka perusahaan selamanya, serta harus berani hidup di dalam terang, bukan bersembunyi dalam kebohongan. Kemudian Xiao membantu Shanshan menyerahkan sebuah kotak kenangan kepada Zoran. Xiao berpesan bahwa Shanshan sudah benar-benar melepaskan masa lalunya. Namun jika Zoran pernah tulus mencintainya, ia harus berani menghadapi masa lalu itu, bukan menyembunyikan hatinya di tempat gelap demi popularitas. Saat Zoran membuka kotak tersebut, ia melihat barang-barang penuh kenangan yang hanya dimengerti oleh mereka berdua, yang membuatnya tertegun. Di sisi lain, Lin Shen kembali ke restoran dengan membawa banyak belanjaan. Ternyata ia membelikan sepatu datar dan mantel untuk Xiao karena tahu Xiao pasti lelah memakai hak tinggi. Perhatian kecil ini membuat Xiaoning meledeknya. Setelah makan, Lin Shen hendak mengantar Xiao. Namun Funky tiba-tiba muncul dan menawari tumpangan. Xiao dengan sopan menolak Funky dan memilih pulang bersama Lin Shen. Di momen ini, Lin Shen memberikan sepatu dan memakaikan mantelnya pada Xiao, membuat Xiao tersenyum manis karena merasa sangat diperhatikan. Sementara itu, Shanshan memutuskan untuk pergi kuliah musik di luar negeri demi mengejar mimpinya yang sempat tertunda.
Saat berpamitan, Shanshan melihat chemistry antara Lin Shen dan Xiao, lalu menggoda mereka dengan mengulangi ucapan Xiao bahwa menemukan yang kita sukai itu lebih penting, yang membuat Xiao tersipu malu. Tak berselang lama, Zhouran akhirnya datang menemui Shanshan. Meski awalnya ragu, Xiao membantu memanggil nama anjing mereka, San San Yao, untuk mencairkan suasana. Pertemuan itu berlangsung tenang. Shanshan mengatakan bahwa ia sudah ikhlas dan tidak ingin Zhouran menjadi idola yang hancur, melainkan tetap bersinar. Akhirnya mereka berpelukan untuk terakhir kalinya sebagai tanda perpisahan. Meskipun setelah membalik, Shanshan tetap meneteskan air mata. Beberapa saat kemudian, karena kalah taruhan dengan Xiao, Lin Shen harus mentraktir makan malam. Namun kocaknya, Lin Shen malah mengajak Xiao makan sate di atap kantornya sendiri. Bahkan bukan di restoran mewah. Suasana menjadi canggung namun romantis. Apalagi Xiaoning terus menggoda mereka yang terlihat seperti sedang menjalin hubungan diam-diam. Di waktu yang sama, Zhouran akhirnya membuat pengakuan publik di Weibo. Ia mengakui hubungannya dengan Shanshan dan meminta maaf karena telah menjadi pengecut demi ketenaran. Hal ini membuat karirnya hancur dan ia harus membayar denda besar. Namun setidaknya ia telah jujur pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Xiao resmi bergabung dengan pusat konseling Shaolin sebagai asisten Lin Shen setelah mendapat rekomendasi dari Fan Qi. Namun hari pertama bekerja tidaklah mudah. Xiao hampir terluka karena pertengkaran klien. Di sisi lain, Xiao bertemu kembali dengan teman lamanya, Cai Qian, yang kini menjadi ibu rumah tangga setelah berhenti dari pekerjaannya yang cemerlang. Cai Qian terlihat bahagia di luar, namun sebenarnya ia merasa tersesat seperti domba di padang rumput yang gersang. Bahkan ia sering mengalami mimpi buruk. Pada scene yang berbeda, Xiao mengadakan acara syukuran untuk penggemarnya. Cai Qian juga datang ke acara tersebut. Namun terjadi insiden mengejutkan saat permainan jujur atau tantangan. Ketika Cai Qian menceritakan bahwa ia berhenti bekerja demi pasangannya, ada seorang gadis yang menyindirnya. Hal itu memicu emosi Cai Qian yang selama ini terpendam hingga ia menyiram air ke gadis tersebut. Suasana menjadi kacau. Cai Qian pun pergi dengan perasaan hancur karena merasa semua orang meremehkannya. Sementara Xiao bingung melihat perubahan sikap temannya yang dulu dikenal sebagai wanita karir yang tangguh. Saat itu kita diperlihatkan kehidupan rumah tangga Cai Qian yang ternyata sangat toksik. Suaminya, Huo Lang, baru saja dimutasi kerja karena kesalahan fatal. Namun ia melampiaskan kekesalannya pada Cai Qian. Huo Lang selalu bersikap manipulatif. Di satu sisi ia terlihat lembut, namun di sisi lain ia terus mengkritik dan merendahkan Cai Qian, membuat Cai Qian merasa tidak berharga. Ketika Cai Qian mendapat tawaran kerja di perusahaan Fan Qi atas saran Xiao, Huo Lang bukannya mendukung, malah menambahkan keraguan di benak Cai Qian dengan dalih takut Cai Qian lelah jika mulai dari nol lagi. Di sisi lain, Xiao dan Lin Shen sedang makan bersama ketika Xiao menceritakan kekhawatirannya tentang Cai Qian. Xiao merasa Huo Lang melakukan manipulasi psikologis terhadap Cai Qian. Kecurigaan ini semakin kuat ketika Xiao mengetahui ada situs web bernama Lang Jitianya yang mengajarkan pria cara menaklukkan wanita dengan metode tertentu, dan Xiao curiga Huo Lang menggunakan teknik ini. Demi menyelidiki, Xiao nekat mendaftar kursus tersebut menggunakan identitas Lin Shen. Kemudian Xiao mencoba membongkar kedok Huo Lang dengan berkunjung ke rumah Cai Qian bersama Lin Shen. Di sana mereka mendengar cerita masa lalu Cai Qian dan Huo Lang yang terinspirasi dari kisah pangeran kecil, di mana Huo Lang ingin Cai Qian menjadi mawar satu-satunya yang ia kurung dalam kaca. Saat sedang mengobrol, Huo Lang pulang dan langsung marah besar melihat ada tamu. Ia mengusir Xiao dan Lin Shen dengan kasar, bahkan sampai melukai tangan Xiao. Sikap posesif Huo Lang ini semakin meyakinkan Lin Shen bahwa Huo Lang sedang melakukan kontrol emosional terhadap istrinya. Tak berhenti di situ, Xiao nekat menyusup ke kelas seminar untuk mencari bukti. Di sana ia hampir saja dilecehkan oleh peserta pria yang mempraktekkan ajaran sesat tersebut. Beruntung Fan Qi muncul menyelamatkannya. Namun ada sisi gelap dari Fan Qi yang mulai terlihat. Saat Lin Shen datang menjemput Xiao dengan cemburu, Fan Qi menatap kepergian mereka dengan tatapan yang menyeramkan. Bahkan ia meminum sisa sup bekas Xiao, menunjukkan obsesi tersembunyinya.
Saat itu Huolang sedang menemani Chai Qiang mencoba gaun pengantin, namun ia harus pergi karena urusan pekerjaan. Xiao dan Lin Shen yang kebetulan melihat mereka langsung menghampiri Chai Qiang. Xiao berusaha menyadarkan Chai Qiang bahwa hubungannya tidak sehat dengan menceritakan tentang kelas yang ia ikuti. Namun Chai Qiang yang sedang dimabuk cinta sulit menerima fakta tersebut. Xiao tidak menyerah. Ia mengajak Chai Qiang kembali ke ballroom hotel tempat Chai Qiang dulu sering bekerja sebagai I.O. Berharap memori kesuksesan masa lalunya bisa membangkitkan kepercayaan dirinya kembali. Namun upaya Xiao hampir gagal ketika Huolang kembali berulah. Saat tahu Chai Qiang ikut andil dalam merencanakan pernikahan mereka dan mendapatkan pujian, Huolang malah marah dan mengatakan bahwa pujian orang lain itu palsu. Kata-kata ini membuat Chai Qiang hancur. Ia merasa usahanya tidak pernah dihargai. Akhirnya Chai Qiang mulai curiga dan memeriksa laptop Huolang. Ia menemukan jejak akses ke situs kelas yang dikatakan Xiao. Meskipun Huolang berusaha mengelak dengan mengatakan itu milik rekannya, kepercayaan Chai Qiang sudah retak. Puncaknya, Chai Qiang memutuskan untuk menemui Xiao di pusat konseling. Huolang yang panik menyusul dan mencoba memanipulasi Chai Qiang. Namun kali ini Xiao dengan sigap merebut ponsel Huolang dan memutar rekaman suara pelajaran kelas yang tersimpan di sana. Kedoknya pun terbongkar. Huolang menjadi agresif dan hampir memukul Xiao. Untungnya Lin Shen pasang badan melindungi mereka. Akhirnya Chai Qiang dengan tegas meminta putus meskipun Huolang memohon-mohon. Tak lama setelah itu, Huolang melakukan tindakan nekat dengan meminum obat tidur dan mengaku mencoba bunuh diri agar Chai Qiang kembali. Chai Qiang yang panik hampir saja luluh. Namun Lin Shen dan Xiao yang datang ke rumah sakit menemukan kejanggalan. Lin Shen melakukan hipnotis pada Huolang dan terungkap bahwa Huolang hanya berpura-pura. Bahkan Xiao menemukan bukti bahwa surat hasil cuci lambung itu palsu hasil editan. Mengetahui kebohongan fatal ini, Chai Qiang benar-benar muak dan meninggalkan Huolang untuk selamanya, memilih kebebasan daripada cinta yang mengekang. Di sisi lain, Xiao akhirnya lulus ujian pasca sarjana. Sesuai janji, Lin Shen harus mengabulkan satu permintaannya. Permintaan Xiao sangat unik. Ia meminta Lin Shen membacakan pujian maut untuk dirinya dengan suara lantang. Momen ini sangat manis di mana Lin Shen yang biasanya dingin harus memuji Xiao. Dan diakhiri dengan bisikan tulus Lin Shen bahwa ia akan selalu mendukung Xiao, membuat hati Xiao berbunga-bunga. 你师父被你的魅力所征服。 Kemudian kita dibuka dengan misteri baru mengenai Zhou Yan, rekan kerja Lin Shen yang terlihat kalem dan sopan. Namun 10 hari sebelumnya pemilik apartemen Zhou Yan datang melabrak karena Zhou Yan bersikap kasar. Ternyata Zhou Yan memiliki dua kepribadian. Di dunia nyata ia sangat penurut dan lembut. Namun di dunia maya ia adalah netizen julid yang suka berkomentar pedas dan menghina orang lain dengan akun anonim. Oleh sebab itu, Xiao dan Lin Shen mencoba menyelidiki penyebab perilaku ganda Zhou Yan. Mereka merencanakan sebuah acara kencan buta massal yang disponsori oleh Funky dengan tujuan memancing sisi asli Zhou Yan keluar. Di acara tersebut, Zhou Yan terlihat tidak tertarik pada siapapun. Namun Xiao menemukan bahwa Zhou Yan menggunakan akun kecilnya untuk menghina para peserta pria secara online saat acara berlangsung. Kemudian penyelidikan membawa mereka pada fakta bahwa Zhou Yan hidup di bawah tekanan ibunya yang sangat otoriter. Ibunya selalu mengatur hidup Zhou Yan, mulai dari jam pulang hingga melarangnya berhubungan dengan mantan pacarnya Yu Yang, hanya karena masalah status ekonomi. Zhou Yan tidak berani melawan ibunya di dunia nyata, sehingga ia melampiaskan kemarahannya dengan menjadi haters di internet. Xiao mencoba mendekati Zhou Yan dengan mengajaknya minum di bar. Di sana Zhou Yan akhirnya tumpah ruah menceritakan betapa ia merindukan Yu Yang dan membenci hidupnya yang terkekang. Malam itu terjadi momen yang tak terduga. Xiao yang mabuk berat hampir terjatuh ke kolam renang bar. Lin Shen dengan sigap menangkapnya. Namun karena gaya gravitasi, bibir mereka tidak sengaja bertemu dalam sebuah ciuman yang tidak disengaja namun mendebarkan. Lin Shen yang biasanya tenang langsung salah tingkah parah.
Sementara Xiao yang sedang mabuk tidak terlalu sadar dengan apa yang terjadi. Setelah itu, Lin Shen mengantar Zhou-Yan pulang. Namun, sesampainya di rumah, Zhou-Yan kembali harus menghadapi ibunya yang marah karena ia pulang terlambat. Ibunya bahkan menggeledah tas Zhou-Yan dan memaksanya minum jus sayur yang tidak ia sukai. Zhou-Yan kembali terperangkap dalam penjara emas ibunya, menegaskan bahwa masalahnya belum selesai dan butuh bantuan lebih lanjut dari Lin Shen dan Xiao. Kemudian kita diperlihatkan latar belakang Zhou-Yan yang tumbuh di bawah cinta ibunya yang otoriter dan tanpa kompromi. Bahkan bantal tidurnya saja terbuat dari obat tradisional yang membuat tubuhnya berbau. Sehingga ia sering diejek teman-temannya meski berwajah cantik. Ibunya memaksa Zhou-Yan belajar tenis dan hal-hal yang tidak ia sukai. Sampai suatu ketika Zhou-Yan yang sudah tidak tahan mengungkit soal ayahnya. Hal itu menusuk hati ibunya. Namun Zhou-Yan sendiri sudah merasa tercekik selama bertahun-tahun. Setelah malam mabuk bersama Xiao, ibu Zhou-Yan kembali menyodorkan jus sayur dan Zhou-Yan meminumnya dengan menahan rasa muak. Sementara itu Xiao bangun dengan kondisi yang setengah mabuk dan lupa kejadian semalam. Saat ia bertanya pada Lin Shen apakah ia melakukan hal aneh, Lin Shen merasa kecewa karena Xiao melupakan momen romantis mereka. Di sisi lain, akun kecil Zhou-Yan kembali melontarkan komentar pedas tadi malam. Lin Shen menduga ledakan emosi Zhou-Yan dipicu oleh tekanan ibunya. Saat itu Lin Shen dan Xiao menerima paket dari Funky berupa tiket pemandian air panas. Xiao pun mendapat ide untuk mengadakan team building khusus yang dirancang sebagai paket hadiah kemarahan untuk Zhou-Yan. Tak berselang lama, Lin Shen yang sedang menunggu kabar makan malam dari Xiao malah digoda oleh Shaolin yang menyadari sahabatnya sedang jatuh cinta. Shaolin juga menyarankan Xiao mengajak teman lain dan Xiao pun mengajak Yan Luo. Meskipun Zhou-Yan awalnya enggan ikut karena ibunya mengatur kencan buta di akhir pekan, Xiao berhasil meyakinkannya untuk tidak membiarkan hidupnya disandra selamanya. Akhirnya Zhou-Yan memberanikan diri melawan ibunya. Ia meninggalkan kencan buta itu dan memilih mengikuti kata hatinya. Lin Shen dan Xiao pun menyiapkan segala sesuatu yang dibenci Zhou-Yan untuk memancing emosinya. Mulai dari aromaterapi, bantal hingga makanan. Bahkan di dalam mobil, Yan Luo baru menyadari bahwa Shaolin adalah penggemar berat komiknya. Sesampainya di lokasi team building, ponsel semua orang disita, membuat Zhou-Yan panik melihat pesan beruntun dari ibunya. Namun rencana Xiao dan Lin Shen dimulai. Mereka memaksa Zhou-Yan bermain tenis, hal yang paling ia benci. Namun insiden terjadi di garasi bawah tanah saat Xiao mengambil minuman. Sebuah mobil mencoba menabraknya. Beruntung Funky muncul menyelamatkannya. Namun ketika Lin Shen datang dan mengejar mobil tersebut, mobil itu kembali menyerang dan menabrak Lin Shen hingga pingsan. Pelaku turun membawa pisau namun kabur karena ada orang lewat. Setelah itu, Lin Shen kembali dengan luka di dahi dan berbohong pada Xiao bahwa ia terluka karena menyelamatkan seekor hewan peliharaan. Padahal itu demi mengejar penyerang yang ia curigai pernah ia lihat di hotel. Saat makan malam, musik yang diputar adalah musik yang dibenci Zhou-Yan. Dan Sun Kele mulai memancing emosi Zhou-Yan sesuai rencana. Awalnya Zhou-Yan menahan diri. Namun setelah diprovokasi lebih lanjut di kafe, Zhou-Yan akhirnya meledak. Ia menyiram Sun Kele dengan air dan memarahinya habis-habisan. Momen inilah yang ditunggu-tunggu, karena akhirnya Zhou-Yan bisa meluapkan emosinya dengan benar. Menjelang akhir episode ini, Zhou-Yan merasa lega karena bisa mengatakan apa yang ia rasakan. Ia pun berbaikan dengan Sun Kele. Sementara itu, Yan Luo yang sedang mengambek didesak Shaolin untuk membuat karakter baru berdasarkan dirinya, yang membuat Yan Luo tersipu. Namun kejadian mengejutkan menimpa Funky. Saat mendengar suara anak kecil memanggil kakak, ia tiba-tiba pingsan dan teringat masa lalu kelam bersama kakaknya, di mana ia sebagai adik hanya bisa melihat kakaknya menangis diam-diam. Hal ini mengungkapkan bahwa Funky memiliki trauma mendalam terkait saudaranya. Saat itu Lin Shen mengantar Xiao pulang dan mengingatkannya untuk mengunci pintu. Di bawah gedung mereka bertemu Zhou-Yan yang kabur dari rumah setelah bertengkar hebat dengan ibunya perihal kencan buta.
Zhou-Yan meminta bantuan Xiao dan Lin Shen untuk menyerahkan buku hariannya kepada ibunya, berharap ibunya bisa mengerti penderitaannya. Benar saja, ibu Zhou-Yan datang ke kantor Shaolin, dan setelah membaca buku harian rahasia putrinya yang berisi curhatan hati tentang tekanan atas nama cinta yang ia rasakan sejak kecil, ibu Zhou-Yan akhirnya sadar dan menangis penuh penyesalan, menyadari bahwa cintanya selama ini justru menyakiti putrinya itu. Beberapa saat kemudian, Xiao merayakan penerimaannya di pasca sarjana dengan makan bersama teman-temannya. Namun Lin Shen merusak suasana romantis dengan mengajak Sun Kele juga. Setelah makan, Lin Shen dengan sigap mengantar Xiao pulang. Namun mereka menyadari ada yang menguntit. Ternyata itu adalah Li Yixin, mahasiswa Lin Shen. Kejadian ini membuat Lin Shen semakin khawatir akan keselamatan Xiao. Keesokan harinya, Xiao datang ke kelas Lin Shen dan bertemu lagi dengan Li Yixin yang sedang bertengkar dengan teman sekelasnya karena dituduh merebut pacar orang. Xiao membela Li Yixin dan mereka pun berteman. Namun keanehan mulai terjadi. Li Yixin mulai meniru gaya Xiao, mulai dari pakaian, gaya rambut hingga barang-barang kecil. Lin Shen yang menyadari hal ini mencoba memperingatkan di kelas bahwa meniru berlebihan itu tidak baik. Namun Li Yixin justru memutarbalikkan fakta dan menangis di depan Xiao seolah ia korban. Konflik memuncak ketika video Xiao membela Li Yixin viral dan memicu serangan cyber terhadap Xiao. Puncaknya, Xiao menerima paket teror berisi foto dirinya yang berdarah. Lin Shen yang khawatir langsung datang ke rumah Xiao dan memutuskan menginap demi menjaganya. Momen ini membuat hubungan mereka semakin dekat meski dalam situasi tegang. Karena teror semakin parah, bahkan kantor mati lampu saat Xiao lembur, Lin Shen akhirnya memaksa Xiao untuk tinggal sementara di rumahnya demi keamanan. Saat itulah terungkap bahwa Lin Yixin semakin obsesif, bahkan berniat operasi plastik agar memiliki dagu yang sama dengan Xiao. Kemudian Xiao yang merasa kasihan pada Li Yixin mencoba mendekatinya. Namun ia menemukan fakta mengejutkan saat melihat Li Yixin mengelap keringat Peng Su, pacar Sun Rui, yang membuktikan tuduhan perselingkuhan itu mungkin benar. Li Yixin mencoba menyangkal dan bersikap manis, bahkan mengaku pada Xiao bahwa ia menyukai seseorang yang sangat karismatik, yang ternyata itu adalah Lin Shen. Pengakuan ini membuat Xiao galau semalaman. Apalagi Li Yixin terang-terangan ingin menyatakan cinta pada Lin Shen. Di sisi lain, Lin Shen yang cemburu melihat kedekatan Xiao dan Fang Qi berusaha memisahkan mereka dengan berbagai cara, termasuk membuat Xiao lembur. Sementara itu, penyelidikan tentang penyebar video dan teror pisau silet mengarah pada Sun Rui, teman sekamar Li Yixin. Namun Xiao merasa ada yang janggal setelah berbicara dengan Peng Su. Peng Su mengaku ia memang pernah dekat dengan Li Yixin, namun Li Yixin hanya memanfaatkannya untuk memanas-manasi Sun Rui. Karena Sun Rui dan Li Yixin dulunya sahabat yang pecah kongsi gara-gara seekor kucing. Kemudian Xiao menemukan bukti kebohongan Li Yixin melalui teman sekamarnya yang lain, Xiao Sui, yang ternyata memiliki alergi persik. Xiao ingat pernah melihat struk pembelian persik milik Li Yixin, padahal Xiao Sui alergi. Kecurigaan ini membawa Lin Shen untuk melakukan hipnotis pada Li Yixin yang datang meminta bantuan karena merasa dikucilkan. Dalam sesi hipnotis terungkaplah kebenaran mengerikan. Li Yixin kembali ke asrama dalam alam bawah sadarnya dan melihat dirinya sendiri dengan sengaja menaburkan serbuk persik ke tempat tidur Xiao Sui agar Xiao Sui sakit, sehingga Li Yixin bisa menggantikannya menjadi asisten dosen Lin Shen. Li Yixin melakukan semua manipulasi itu demi mendekati Lin Shen dan menyingkirkan saingannya, termasuk memfitnah Sun Rui. Di sini kita diperlihatkan dengan Sundong, klien lama yang bisnis alat medisnya sedang bermasalah dan ingin pindah konseling ke Lin Shen, namun ditahan oleh Fang Qi yang mendengar percakapan itu. Kembali ke sesi hipnotis, Li Yixin akhirnya melihat sisi gelap dirinya sendiri. Bagaimana ia memanipulasi keadaan dan berpura-pura lemah di depan Lin Shen. Setelah sadar dari hipnotis, Li Yixin ketakutan dan kabur. Namun Xiao sudah menunggunya dengan bukti video bahwa Li Yixin lah yang menaruh paket teror di depan pintu Xiao. Akhirnya Li Yixin mengakui semuanya dan meminta maaf. Ia melakukan itu karena kurang perhatian dan ingin dicintai. Namun caranya salah besar.
Setelah masalah selesai, Lin Shen dan Xiao yang terjebak situasi canggung berusaha menghindari teman-temannya. Namun mereka malah tertangkap basah oleh Xiaoning saat sedang berdua di supermarket dan makan hotpot di rumah Xiaoning. Lin Shen yang terdesak akhirnya mengaku bahwa mereka sudah tinggal bersama, meski konteksnya demi keamanan yang membuat Xiaoning salah paham dan membiarkan mereka pergi. Setelah Li Yixin dihukum, Xiao bersiap pindah kembali ke rumahnya, namun Lin Shen menahannya. Momen manis terjadi saat Lin Shen mengajarkan Sun Kele cara menatap wanita yang disukai. Ia mempraktekkan pada Xiao yang berakhir dengan ciuman tak terduga. Namun sayangnya ciuman itu tidak berlanjut ke pernyataan cinta yang resmi, membuat Xiao kesal dan gengsi untuk mengakui perasaannya lebih dulu. Sementara itu, Yan Luo mengadakan sesi tanda tangan buku barunya. Di sana, Xiaoning muncul sebagai penggemar misterius yang menyelamatkannya dari fans yang agresif. Namun trauma Yan Luo terhadap mantan kekasihnya, Wang Su, kembali muncul dan membuatnya bergantung pada obat penenang. Xiao yang khawatir pun meminta bantuan Xiaoning. Di akhir cerita, hubungan Lin Shen dan Xiao semakin rumit karena gengsi. Xiaoning mencoba menjodohkan mereka dengan makan malam bersama. Namun, suasana menjadi canggung. Yan Luo yang menyadari perasaan Xiaoning justru merasa takut dan menghindar karena trauma masa lalunya. Xiaoning memberikan tiket bioskop agar Lin Shen dan Xiao bisa kencan. Namun naas Lin Shen tidak datang karena harus mengurus ibunya di panti jompo. Sebuah situasi yang ternyata didalangi oleh Funky. Saat itu kita diperlihatkan Lin Shen yang panik karena ibunya tiba-tiba muntah dan kondisinya memburuk. Sehingga dokter menyarankan observasi. Setelah sedikit membaik, Lin Shen baru ingat bahwa Xiao masih menunggunya di depan bioskop. Namun saat ia menelpon, Xiao sudah mematikan ponselnya karena kesal. Xiao yang sendirian merobek tiket bioskop dan melampiaskan kekesalannya dengan bermain mesin gashapon. Saat itulah Funky muncul mencoba memanfaatkan situasi dengan mengajaknya nonton. Namun Lin Shen datang tepat waktu dan langsung menarik tangan Xiao untuk melanjutkan kencan mereka, meninggalkan Funky dengan tatapan dingin penuh dendam. Keesokan harinya, sebuah mesin gashapon misterius muncul di kantor. Xiao merasa familiar dengan logo pada mesin tersebut. Di sisi lain, Sun Kele meminta bantuan Xiao memilih jas karena ia berencana menguping kencan buta Zhou-Yan. Benar saja, teman kencan Zhou-Yan sangat menyebalkan. Ia mengkritik umur Zhou-Yan dan menuntut untuk segera punya anak laki-laki. Zhou-Yan berusaha sabar, namun Sun Kele yang duduk di sebelah mereka tidak tahan dan langsung memaki pria itu sebagai pacar cadangan Zhou-Yan, yang membuat pria itu marah dan pergi. Zhou-Yan pun memegang tangan Sun Kele, meresmikan hubungan mereka dari sekedar teman menjadi pacar, yang membuat Sun Kele tersenyum lebar saking bahagianya. Setelah itu, Sun Kele yang pulang baru sadar jaketnya tertinggal. Saat ia kembali, Zhou-Yan sudah menemukan catatan contekan cara merayu wanita di saku jaketnya. Meskipun awalnya canggung, Sun Kele akhirnya menyatakan perasaannya dengan tulus tanpa trik. Dan Zhou-Yan pun menerimanya karena ia menghargai ketulusan Sun Kele. Pagi harinya, Xiao melihat Zhou-Yan sangat ceria dan baru tahu kalau Zhou-Yan jadian dengan Sun Kele. Hal ini membuat Xiao iri karena kisah cintanya sendiri masih belum jelas. Xiao pun iseng mencoba mesin gashapon di kantor dan mendapat kertas bertuliskan "Jadilah pacarku". Tepat saat itu, Lin Shen pun muncul dan langsung menarik Xiao ke pelukannya. Namun momen ciuman panas mereka di pantry diganggu oleh Zhou-Yan yang masuk dengan wajah datar. Kemudian Lin Shen mengirim bunga untuk Xiao namun diletakkan di resepsionis. Xiao yang tidak sabar langsung mendatangi ruangan Lin Shen untuk meminta konfirmasi status. Namun Lin Shen malah berpura-pura cuek. Setelah jam kerja usai, Lin Shen membawa bunga itu ke panti jompo ibunya. Xiao yang penasaran mengikutinya dan akhirnya diperkenalkan secara resmi sebagai pacar di depan ibunya yang masih koma. Xiao pun terharu. Namun ia meminta agar hubungan mereka dirahasiakan di kantor karena takut dampak buruk pacar sekantor. Meskipun begitu, mereka tetap curi-curi kesempatan untuk bermesraan yang sayangnya dipergoki oleh Xiaoning.
Xiaoning sendiri sedang fokus membantu Yan Luo menyembuhkan trauma masa lalunya. Ia mengajak Yan Luo mewujudkan 3 keinginan masa kecilnya. Makan di restoran yang dulu hanya untuk adiknya, memperbaiki piring yang pecah dan bermain di taman hiburan. Saat membuat keramik, Lin Shen dan Xiao ikut serta sambil bermesraan. Di taman hiburan, Xiaoning mengajak Yan Luo naik biang lala dan makan es krim, menggantikan kenangan buruk masa kecil Yan Luo dengan kenangan manis baru, yang perlahan membuat Yan Luo berani menatap masa depan. Beberapa saat kemudian, hujan deras turun saat Lin Shen berada di panti jompo. Ia pergi membeli payung namun ponselnya hilang. Di sana bersamaan, seorang pria berpakaian hitam menyusup ke kamar ibu Lin Shen dan mematikan alat bantu napas. Beruntung Xiao yang kembali untuk mengambil ponsel melihat kondisi kritis ibu Lin Shen dan segera memanggil dokter. Berkat kesigapan Xiao, ibu Lin Shen selamat. Bahkan keesokan harinya ia mulai sadar dari koma panjangnya. Lin Shen sangat bersyukur memiliki Xiao yang selalu ada di saat kritis. Setelah sadar, ibu Lin Shen mulai menjalani rehabilitasi. Suatu hari ia meminta Xiao mengantarnya ke pasar meski ia masih trauma naik mobil akibat kecelakaan masa lalu. Di pasar, ibu Lin Shen membeli permen gula bentuk Sun Gukong, hadiah yang dulu sangat diinginkan Lin Shen kecil, namun tak sempat diberikan karena kecelakaan. Momen ini membuat fakta bahwa Lin Shen juga memiliki trauma mendalam terhadap mobil. Xiao pun membantu Lin Shen melakukan terapi hipnotis untuk membuka pintu trauma masa kecilnya. Namun Lin Shen masih kesulitan menembus pertahanan alam bawah sadarnya sendiri. Di sini masalah baru muncul ketika Sundong ingin minta obat penenang namun ditolak. Dan tiba-tiba telepon dari panti jompo mengabarkan kondisi ibu Lin Shen memburuk lagi. Saat itu Lin Shen menerima kabar darurat tentang ibunya. Namun karena panik, trauma mengemudi Lin Shen kambuh. Untungnya Xiao dengan sabar menemaninya dan membimbingnya melakukan self-hypnosis di dalam mobil. Dalam alam bawah sadarnya, Lin Shen kembali ke hari kecelakaan itu. Ia menyadari bahwa ibunya ngebut bukan karena marah padanya yang bangun kesiangan, melainkan karena khawatir Lin Shen sedang demam tinggi. Menyadari bahwa ibunya selalu mencintainya, Lin Shen akhirnya berdamai dengan masa lalunya dan terbangun dari hipnotis. Namun ia sadar bahwa kabar darurat itu palsu, hanya skenario buatan Xiaoning dan Xiao untuk menyembuhkan traumanya. Setelah sembuh dari trauma, Lin Shen dan Xiao menikmati masa-masa pacaran yang manis. Lin Shen bahkan sering memasak untuk Xiao hingga berat badannya naik. Di sisi lain, Xiaoning mengajak Yan Luo bermain para layang untuk merasakan kebebasan. Ia juga menyarankan Yan Luo mencoba menjadikannya pacar seminggu untuk terapi attachment injury-nya. Yan Luo setuju dan keberanian barunya teruji saat ibunya datang meminta uang lagi. Kali ini Yan Luo dengan tegas menolak menjadi mesin ATM keluarga dan menyatakan bahwa ia berhak atas hasil jerih payahnya sendiri. Membuat ibunya marah namun tak berkutik. Konflik memuncak ketika Sundong tiba-tiba menghilang lagi dan meninggalkan catatan yang menyudutkan Lin Shen, menuduh Lin Shen memanipulasinya untuk bunuh diri. Polisi mulai menyelidiki Lin Shen dan berita negatif menyebar luas. Di tengah badai ini, Lin Shen tiba-tiba berubah sikap. Ia tidak membalas pesan Xiao dan saat Xiao datang membawa makanan, Lin Shen malah memutuskan hubungan mereka dengan alasan tidak cocok. Padahal sebenarnya ia ingin melindungi Xiao dari masalah yang sedang ia hadapi. Xiao yang patah hati akhirnya pergi liburan untuk menenangkan diri. Namun di sana ia melihat berita bahwa Lin Shen sedang diselidiki polisi. Ternyata Sundong ditemukan selamat. Namun rekaman sesi konseling yang ada di ponselnya telah diedit sedemikian rupa sehingga terdengar seolah Lin Shen menyuruhnya mati. Xiao yang cerdas menyadari banyak kejanggalan, mulai dari logo perusahaan investasi Sundong yang mirip dengan grup Funky hingga fakta bahwa masalah ini terlalu terstruktur untuk menjadi kebetulan. Tak berselang lama terjadi longsor di tempat liburan Xiao yang membuat Funky dan Lin Shen sama-sama panik dan menyusulnya. Pertemuan mereka bertiga di penginapan terasa canggung. Funky mencoba bersikap sebagai pahlawan, namun Lin Shen yang datang belakangan menatapnya dengan curiga. Malam harinya, Xiao meminta bantuan Lin Shen untuk melakukan hipnotis padanya.
guna mengingat detail dokumen yang pernah ia lihat di kantor Sundong. Dan benar saja dalam hipnotis itu, Xiao melihat jelas logo Dian Fang Group milik Funky yang mengkonfirmasi kecurigaan bahwa Funky adalah dalang di balik semua ini. Saat itu terungkap masa lalu Funky di panti asuhan bersama saudaranya Luyan dan teman mereka Huang Yuan. Kembali ke masa kini, Funky hampir memergoki Lin Shen yang bersembunyi di kamar mandi Xiao. Namun untungnya ia pergi setelah menerima telepon. Setelah Funky pergi, Lin Shen keluar dari bak mandi dan memperingatkan Xiao untuk berhati-hati. Mereka kini yakin Funky memiliki motif tersembunyi. Lin Shen meminta Xiaoning menyelidiki latar belakang Funky. Sementara Xiao mencoba memancing reaksi Funky dengan menyebut nama Sundong. Namun Funky sangat pandai menyembunyikan emosinya. Malam itu, Lin Shen dan Xiao tertidur sambil menunggu pergantian hari ulang tahun Xiao. Lin Shen bangun terlambat namun tetap menyalakan lilin dan mengucapkan doa tulus agar Xiao selalu bahagia. Sebelum pergi diam-diam, Xiao yang sebenarnya sudah bangun meniup lilinnya dan memutuskan untuk menyusul Lin Shen pulang, membuktikan bahwa ia siap menghadapi bahaya bersama Lin Shen. Penyelidikan mereka semakin mendalam. Xiaoning menemukan fakta bahwa Funky diadopsi ke luar negeri oleh keluarga kaya, sementara saudaranya Luyan hidup susah dan meninggal di penjara akibat serangan jantung setelah menabrak lari Zhou Rui. Lin Shen menyadari bahwa Luyan sebenarnya menabrak Zhou Rui untuk melindungi Funky. Dan sekarang Funky ingin membalas dendam pada Lin Shen karena Lin Shen adalah saksi kunci yang memberatkan Luyan saat itu. Sementara itu, Sundong yang sempat koma akhirnya sadar namun kehilangan ingatan. Xiao dan Lin Shen menggunakan terapi aroma untuk memulihkan ingatannya, menggunakan aroma parfum khas kantor Funky. Strategi ini pun berhasil. Sundong ingat bahwa Funky lah yang mengancam akan menyakiti putrinya jika ia tidak menjebak Lin Shen. Dengan bukti rekaman asli yang belum diedit, polisi akhirnya menetapkan Funky sebagai tersangka. Funky yang menyadari posisinya terancam datang menemui Xiao untuk berpamitan. Ia memberikan hadiah terakhir dan bertanya apakah Xiao akan selalu melindungi orang yang dicintainya. Setelah Funky pergi, Xiao segera menelpon Lin Shen. Namun naas sebelum ia sempat pergi, ia diculik oleh Huan Yuan, teman masa kecil Funky yang setia namun nekat. Saat itu Huan Yuan menculik Xiao sebagai jaminan agar Funky bisa kabur. Namun Funky justru marah karena tidak ingin Xiao terlibat. Lin Shen menerima foto Xiao yang disekap dan dipaksa datang sendirian ke sebuah pabrik kosong. Di sana Funky meluapkan dendamnya. Ia menyalahkan Lin Shen atas kematian Luyan. Padahal kenyataannya Luyan menyerahkan kesempatan diadopsi kepada Funky dan rela berkorban demi adiknya itu hingga akhir hayatnya. Di sisi lain, Huan Yuan membawa Xiao ke tepi laut tempat ia menebar abu Luyan. Ia berniat menenggelamkan Xiao sebagai ganti nyawa ibu Lin Shen yang gagal ia bunuh waktu itu. Lin Shen berhasil melacak lokasi mereka berduel sengit dengan Funky dan Huang Yuan. Meski terluka parah akibat tusukan, Lin Shen berhasil menyelamatkan Xiao yang dikurung di bagasi mobil yang hendak ditenggelamkan. Polisi pun tiba tepat waktu. Funky tewas dalam baku tembak karena menolak menyerah, sementara Huan Yuan pun ditangkap. Setelah drama penyanderaan berakhir, Lin Shen dan Xiao dirawat di rumah sakit yang sama. Mereka saling bertatap mata dengan penuh rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup. Polisi menemukan bukti bahwa Luyan sebenarnya meninggalkan pesan terakhir di pesawat kertas mainan mereka, yang isinya meminta Funky melupakannya dan hidup bahagia. Pesan yang andai saja dibaca Funky lebih awal, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Setahun kemudian, kehidupan kembali normal dan bahagia. Xiaoning akhirnya melamar Yan Luo di bioskop dengan cara yang sangat romantis, menggunakan komik Yan Luo sebagai latar belakang. Lamaran itu diterima dengan sorak-sorai teman-teman mereka. Sementara itu, Xiao mendapat tawaran beasiswa ke Inggris. Ia sempat ragu karena tidak ingin meninggalkan Lin Shen. Namun Lin Shen dengan dewasa mendukung penuh mimpi Xiao dan berjanji akan menunggunya. Cerita berakhir dengan manis di London. Saat Xiao pulang ke apartemennya, ia dikejutkan dengan kehadiran Lin Shen yang datang jauh-jauh dari Cina untuk memasakkan hotpot kesukaannya.
Mereka akhirnya bersatu kembali, membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalan pulang. Dan setiap orang memiliki taman tidur di hati mereka yang perlu dibangunkan untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Taman ending yang biasa saja. Jadi itulah pembahasan drama Cina Dream Garden episode 1-16. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Bagi yang mau request drama silahkan komen di kolom komentar. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.